Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad nuri kasari wa madadikal jari wajma'na bihi fi kulli atwari wajma' lana bihi kull autari wa ala ibnatihi Fatimah Zahra wa ala alihi wa sahbihi ya nur nawaina ta'alum wa ta'lim wan naf'a wal intifa' wal mudzakarata wat tadhkir wal ifadata wal istifadah wal hatha ala tamassuki bi kitabillahi wa sunnati rasulihi wad du'a ilal huda wad dilala alal khair ibtigha'a wajhillahi wa mardatihi wa qurbihi wa thawabihi minallahi ta'ala. Qala al-musannif rahimahullah wa nafa'ana bihi wa ulumikum fid dharain amin. Min akbaril kabairil batinati wad dhahirah antal tamisa min ashabika dunya wa hum yaltamisuna minkal akhirah. Termasuk paling besarnya dosa, paling buruknya keburukan secara zahir maupun batin, yaitu antal tamisa min ashabika dunia, kamu mengharap, kamu ingin mendapatkan dari sahabat-sahabatmu, teman-temanmu ad-dunya, dunia. Wahum yaltamisuna minkal akhirah, sedangkan mereka mengharapkan dan menginginkan darimu al-akhirah, akhirat. Yang memberi mengharap dunia, yang diberi mengharapkan akhirat. Itu termasuk paling buruknya keburukan, paling besarnya kesalahan. Yang diberikan ini sesuatu daripada amalan akhirat, seperti mengajar Al-Quran, mengajar hadis, mengajar fikih dan yang lain sebagainya. Atau mengajak orang untuk beriman, mengajak orang untuk bertakwa, mengajak orang untuk melakukan ibadah kebaikan ini dan itu. Menasehati, mengingatkan, memahamkan dari sesuatu yang mungkin ditinggalkan, yang mungkin lupa tidak dilakukan, yang mungkin belum diketahuinya. Ini kan akhirat. Tapi perbuatannya ini bertujuan ingin mendapatkan duniawi. Dari siapa? Dari yang diajar. Dari siapa? Dari yang diingatkan. Dari siapa? Dari yang difahamkan, yang dinasehati. Padahal yang diajari, yang diingatkan, yang difahamkan, menginginkan akhirat. Untuk memperbaiki sholatnya, untuk memperbaiki wudhunya, bagaimana caranya bisa bertakwa, ya, bagaimana caranya bisa meningkatkan kebaikan. Ini yang mendengar, yang dinasihati, yang diingatkan. Tapi yang menasihati ingin duitnya, ingin hartanya,
atau ingin jabatan darinya, kedudukan. Nah, ini paling buruknya keburukan. Itu kalau mengharap, kalau menginginkan, apalagi meminta. Apalagi meminta. Tapi kalau dia tidak mengharapkan, tidak meminta, nggak termasuk daripada pembahasan ini. Karena apa? Nggak mengharapkan, tidak meminta. Nah. Yang buruk itu kalau mengharapkan, apalagi meminta. Karena keduanya ini akan membuat dia meninggalkan apa yang dia lakukan, membuat dia malas, enggan mengerjakan apa yang semestinya dia lakukan dengan apa yang dia milikinya. Mengharapkan, ternyata nggak dapat, gelo. Sekali dua kali mari ngono wis atret. Oh maaf sibuk, masih ada ini ada itu. Begitu juga kalau dia minta nggak dikasih, tambah. Tapi kalau tidak mengharapkan, tidak meminta dikasih, boleh dia nerima. Nggak termasuk pembahasan ini. Lah ini sama dengan apa? Sama dengan menjual sesuatu yang sangat berharga, mahal, tapi dijual dengan harga yang murah. Kenapa? Dunia dan akhirat. Dunia itu murah, tidak berarti, ya. Akhirat sangat mahal dan berarti. Lo kata siapa dunia itu nggak berarti? Kita bisa beli rumah, kita bisa beli mobil. Itu menurut pecintanya, menurut orang yang ambisinya untuk memilikinya, karena dia tidak mengetahui apa yang disabdakan oleh Rasulullah dan apa yang difirmankan oleh Allah dalam ayat Al-Quran. Rasulullah sudah menyatakan, lau kanatid dunya ta'dilu indallah janaha ba'udah ma saqa minha kafiran syarbatama. Termasuk kafiran minha syarbatama. Di situ dikatakan apa? Lau kanit dunya ta'dilu indallah janaha ba'udah. Kalau misal seandainya dunia itu di sisi Allah seperti sayapnya serangga, ya, nyamuk atau lalat, seandainya ini, seandainya masako ya kafiran min hasyarbatama, tidak Allah akan berikan setetes pun atau seteguk pun kepada orang kafir. Karena tidak berarti dibior, tidak berarti sama sekali di sisi Allah. Itu kalau berarti, seandainya dunia itu berarti di sisi Allah seperti sayapnya serangga, maka yang diberi Allah tidak akan memberikan sedikit pun kepada orang kafir. Atau yang diberikan oleh Allah kepada orang kafir itu hanya setetes, sedikit. Itu seandainya, masih seandainya berarti. Tapi dunia tidak berarti. Gak berarti. Karena itu tidak dipilihkan dunia oleh Allah untuk orang yang paling dicintainya, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dibelikan dunia Rasulullah untuk oleh Allah? Enggak. Anak dicintai sama orang tuanya, orang tuanya punya segala macam, kira-kira anaknya nggak dikasih? Dicintai ini anaknya, dicintai sama orang tuanya. Orang tuanya punya tanah banyak, punya mobil macam-macam, punya harta dan lain sebagainya, kira-kira anaknya nggak dikasih? Pasti dikasih. Nggak akan mungkin orang tuanya membiarkan anaknya nggak punya apapun.
Dikasih. Kenapa? Dicintai. Beda kalau anak nggak dicintai, nggak akan dikasih. Bahkan orang tua akan memilihkan kendaraan ini nak, dipilihkan yang bagus. Rumah ini nak, pilihkan yang megah, yang mewah, perabotannya yang mahal-mahal. Kenapa? Dicintai. Tapi kalau nggak dicintai, nggak dipilihkan yang bagus, dikasih yang elek. Kendaraan dikasih yang murah, isinya apa adanya. Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam orang yang paling dicintai oleh Allah, nggak disuruh milih dunia, nggak disuruh menikmati dunia, justru apa? Disuruh meninggalkan dan menjauhinya. Sebagaimana di dalam riwayat disebutkan ketika Allah menciptakan dunia, Allah apa? Tidak pernah melihatnya. Karena itu yang dipilihkan Allah untuk Nabi Muhammad adalah akhirat, sehingga ditegaskan oleh Allah, walal akhiratu khairun laka minal ula. Sungguh akhirat itu wahai Muhammad lebih baik untukmu, lebih tepat bagimu daripada minal ula, daripada dunia. Ya, karena itu dunia ini tidak berarti. Kita menikmati dunia ini sesaat, apa yang sudah di tangan kita aja, apa yang sudah di tangan kita, kita menikmatinya itu berapa lama? HP baru, wah menikmati, buka-buka, lihat pengaturan, coba fotonya dan lain sebagainya, wah ngecasnya dijaga. Biasanya HP baru itu paketannya dimatikan internetnya, supaya takut, supaya nggak cepat rusak. Berjalan berapa lama itu? Setelah itu sembarangan ngecesi, paketannya tetap dihidupkan. Dibuka-buka lagi pelaturannya, enggak, pengaturannya nggak dibuka lagi sudah. Naruhnya tadi halus, geledak no. Kadang digeser sampai sikil. Beli motor baru, wow kotor dikit dicuci, dilap. Sudah lama, sampai belam bonteng, sampai berkarat, kotor, ya, dan lain-lain sebagainya. Loh, dinikmatinya sebentar, walaupun masih dipakai sama dia, tapi menikmati sebentar. Itu dunia. Rumah bagus, mewah, kerasan pertama, nggak mau keluar, asik menikmati rumah baru, asik, nggak mau keluar. Jalan berapa lama? Setelah itu nggak pernah di rumah lagi. Itu dunia. Kita menikmatinya itu hanya sesaat, sebentar. Lah kalau dibandingkan di akhirat, jauh. Makanya dunia itu murah, akhirat mahal, sangat mahal. Lah ini ceramah, ini mengajar, ini menasehati dan lain sebagainya, tujuannya ingin mendapatkan hal-hal duniawi, uang, harta, kedudukan dan lain sebagainya, meninggalkan akhiratnya. Ini adalah orang yang menjual akhirat demi dunia. Nah, ini masuk dalam apa? Dalam ayat Al-Qur'an yang disebutkan oleh Allah, wala tashtaru bi ahdillahi thamanan qalilan innama indallahi huwa khairul lakum in kuntum ta'lamun ma indakum yanfadu wa ma indallahi baq. La tashtaru bi ahdillahi thamanan qalila, jangan kamu jual
Ya. Bi ahdillahi tsaman qalila, artinya apa? Jangan kamu jual perintah-perintahnya Allah. Ya. Jangan kamu beli larangan-larangan Allah. Ya. Dengan apa? Jangan kamu gantikan gitu loh, perintahnya Allah dengan larangannya, atau larangan dengan, jangan kamu ganti. Tsaman qalila, dengan harga yang murah daripada dunia. Ya, itu tadi, entah itu uang, harta ataupun jabatan, ya, dan lain sebagainya. Ya. Jangan kamu gantikan. Kenapa? Innama indallahi huwa khairun lakum. Apa yang ada di sisi Allah untuk kalian itu lebih baik. In kuntum ta'lamun, jika kalian sadar. Jika kalian sadar, jika kalian mengerti apa yang ada pada Allah untuk kalian itu lebih baik. Enggak mengharapkan, tidak menginginkan, ya, pahala yang dikasih oleh Allah, kemuliaan, keistimewaan, itu jauh lebih baik. Kenapa? Abadi, selama-lamanya. Sedangkan apa yang kamu dapatkan dari mereka hanya dalam waktu dekat akan hilang, dalam waktu dekat akan habis, akan sirna. Ya. Ma indakum yanfat wa ma indallahi baq. Apa yang ada pada Allah, ada yang pada kalian itu yanfat, akan habis, akan fana, akan rusak, hilang. Tapi wa ma indallahi baq, apa yang ada pada Allah baq, kekal, abadi. Jadi kalau kita mengajar, tujuannya apa? Bayarannya. Tujuannya bayarannya dalam mengajar. Apa yang kamu terima ini, apa yang ada pada kamu, yaitu bayaran, ini akan habis. Ya. Tapi wa ma indallah baq. Apa yang ada pada Allah, artinya apa? Pahala, kemuliaan, keistimewaan. Gara-gara mengajar tadi itu, pahala yang bisa terus ia dapatkan walaupun dia sudah meninggal, itu lebih baik, abadi dan lebih baik. Innama indallahi wa khairun lakum, lebih baik. Terus wa ma indallahi baq, kekal. Loh, diganti yang cepat habis, rusak, hilang, dengan yang abadi lebih baik di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Dalam ayat, dalam hadis disebutkan oleh Rasulullah, ya'ti 'alan nas zamanun yusbihur rajulu mu'minan wa yumsi kafiran. Ya. Nanti akan datang suatu zaman pagi mukmin, sore kafir. Sebaliknya, sore mukmin, pagi kafir. Nih. Jadi mudah orang keluar dari Islam, iman, kemudian masuk, keluar masuk ini mudah, gampang. Dengan apa? Ya bi'udinahu bi'ardin yasirin minad dunya. Menjual keimanannya, menjual keislamannya, menjual kepatuhannya kepada Allah Subhanahu wa taala bi'ardin yasirin minad dunya, dengan sesuatu yang kecil, yang sedikit daripada dunia. Lah ini serupa dengan apa? Serupa dengan Bani Israel. Bani Israel itu dikasih oleh Allah makanan. Wa dhallalna 'alaikumul ghamama wa anzalna 'alaikumul manna was salwa kulu min thayyibati ma razaqnakum. Dikasih oleh Allah makanan, alman wasalwa. Diperintahkan oleh Allah, kulu min thayyibati ma razaqnakum. Sudah, apa yang aku berikan ini makan sepuas kalian, seenaknya. Tapi mereka nggak sabar, kepingin macam-macam yang lain. Sehingga mereka berkata kepada Nabi Musa, wa qultum ya Musa lan nasbir ala ta'amin wahidin fad'u lana rabbaka yukhrij lana minal ard mim apa mimma tumbitul ardu, ya. Wal qultum ya Musa lan nasbir ala ta'amin wahidin. Mereka berkata kepada Nabi Musa, lan nasbir ala ta'amin wahidin, kami enggak sabar
nggak puas dengan satu macam makanan, yaitu man wasalwa. Fad'ulana rabbak, mintalah kepada Allah untuk kami. Ya, fad'ulana rabbak, mintalah kepada Allah untuk kami. Ya. Apa yang mereka inginkan? Yukhrij lana mimma tumbitul ardu min bakliha wa kithaiha wa fumiha wa adasiha wa basaliha. Ya. Mintakan kepada Allah untuk kami agar mengeluarkan dari bumi ini macam-macam biji-bijian, tumbuh-tumbuhan. Ya. Daripada sayur, bawang, gandum dan lain-lain sebagainya. Dijawab sama Nabi Musa, gala atas tabdinuna alladhi huwa adna billadhi huwa khair. Nabi Musa mengatakan, kalian mau mengganti sesuatu yang lebih baik dengan sesuatu yang lebih hina. Alman wasalwa tadi itu siapa yang memilihkan? Allah yang memilihkan untuk mereka. Dipilihkan oleh Allah. Seperti anak dipilihkan orang tua, anaknya nggak mau, milih pilihannya. Loh, yang lebih mengerti siapa? Orang tua. Tapi anak enggak, milih pilihannya. Kebanyakan nyesel enggak? Pasti nyesel anak tadi itu. Kenapa? Ternyata pilihannya enggak seperti yang ada di dalam pikirannya. Pilihannya orang tua yang ada dalam. Tapi anak seperti itu Bani Israel. Dipilihkan oleh Allah alman wasalwa. Tapi milih yang lebih murah, lebih hina. Lihat apa ini maksudnya? Kamu mengajar dapat pahala, kamu menasehati dapat pahala. Pahalanya bukan hanya saat itu, ketika orang itu melakukan apa yang kamu sampaikan, walaupun kamu sudah mati, pahalanya terus akan kamu dapat. Terus kamu ingin mau ganti pahala ini dengan uang, kamu ingin mau ganti dengan harta, kamu ingin ganti dengan jabatan. Seberapa? Itu seperti mengganti sesuatu yang sangat bagus dengan sesuatu yang sangat-sangat murah. Seperti yang Bani Israel tadi itu, dikasih yang bagus, yang mewah, ya, tapi milihnya yang rendah. Lah apa yang mereka dapatkan akhirnya? Ya ihbitu misran fa inna lakum mas'altum wa duribat alaihim dzillatu wal maskanatu wa ba'u bi ghadabin minallah. Akhirnya mereka mendapatkan murkanya Allah Subhanahu wa taala. Ya, dan mereka terus berada dalam kehinaan, kefakiran, kemiskinan, ketakutan dan yang lain sebagainya. Nah, karena itu ini paling besarnya keburukan sudah. Yang dikasih yang bisa membawa kemuliaan, keistimewaan, manfaat akhiratnya, tapi yang ngasih menginginkan dunia dari yang dikasih, ya. Sedangkan yang ngasih, yang dikasih menginginkan kemuliaan di akhirat dengannya. Nah, karena itu digambarkan mereka itu nanti di akhirat seperti apa? Digambarkan, ya, bahwa mereka ini yang menjual seperti ini kebanyakan mereka tidak mengamalkan apa yang disampaikan, tidak mengamalkan apa yang diajarkan, hanya ngomong tok. Akhirnya apa? Dikeliling muter, ya. Akhirnya seperti karnaval, mereka dipawaikan nanti keliling di dalam neraka. Penghuni neraka bingung, loh, ini Ustadz Ben, ya, yang ngajari aku baca Al-Quran, ini Ustadz yang dulu melarang aku melakukan ini. Loh, kok iso pawai gian apa iki? Ya. Bukan pawai dengan goyang-goyang, ya. Pawai dengan siksaan. Ketika ditanya, loh, kenapa? Jawabannya mereka, kunna na'muru bil khair wa la na'ti wa nanha 'anil syarri wa na'ti. Kita ini selalu merintahkan kebaikan tapi nggak melakukan, melarang orang melakukan keburukan tapi kita mengerjakan. Itu biasanya orang-orang yang apa? Yang tujuannya duit, yang tujuannya harta, seperti itu. Ya, duit, harta, jabatan tujuannya seperti ini. Ya.
mengganti sesuatu yang istimewa dengan sesuatu yang mulia. Lah mereka yang seperti ini nih tidak mendapatkan kemuliaan di akhirat, bahkan tidak diajak ngomong sama Allah dan tidak dilihat dan tidak dibersihkan daripada dosa-dosanya. Innal ladzina yashtaruna bi ahdillahi wa aimanihim tsamanan qalilan ulaika la khalaqa lahum fil akhirati wa la yukallimuhumullahu wa la yanzuru ilaihim wa la yuzakki yaumal qiyamati wa la yuzakkihim wa lahum adzabun alim. Innal ladzina yashtaruna bi ahdillahi tsamanan qalilan. Innal ladzina yashtaruna bi ahdillahi wa imanihim tsamanan qalila, menjual. Menjual ilmunya. Menjual sumpahnya. Menjual ilmu, menjual sumpah dengan sesuatu yang kecil, sesuatu yang sedikit. Wundak gede nih, berapa? 1 M. Tetap itu kan dunia. Kalau namanya dunia tetap itu adalah kecil, tetap itu adalah sedikit. Enggak, saya dapat 20 hektar dengan sumpah ini. Akhirnya dia gagal, yang nyuruh saya sumpah ini menang. Saya dikasih 20 hektar. Tetap kecil. Walaupun itu di tengah ibu kota. Bukan di desa pelosok, di tengah-tengah ibu kota, 20 hektar buat kamu, tetap itu harganya kecil. Kenapa? Dunia. Yang menjual agamanya dengan dunia itu apa? La khalaqala ulaika la khalaqalahum fil akhirah. Mereka tidak memiliki kemuliaan di akhirat sedikit pun. Wala yukallimuhumullahu wala yukallimuhumullah, tidak akan diajak bicara sama Allah. Wala yanzuru ilaihim yaumal qiyamah, tidak dilihat oleh Allah di hari kiamat, tidak dipedulikan sama Allah di hari kiamat. Wala yuzakkihim, tidak dibersihkan oleh Allah. Walahum adzabun alim, dan mereka akan mendapatkan azab yang sangat pedih. Naudzubillah min dzalik. Walhasil kebaikan-kebaikan dari yang kita lakukan atau yang kita serukan kepada orang untuk melakukannya, jangan sesekali kita mengharapkan daripada mereka imbalan dunia, menginginkan daripada mereka imbalan dunia, sedangkan mereka dari apa yang kita serukan untuk mereka menginginkan kemanfaatan akhiratnya, ingin mendapatkan kemuliaan di akhiratnya. Lah ini akhirnya membuat kita termasuk orang-orang yang menjual agama dengan dunia, menjual akhirat dengan dunia. Naudzubillah min dzalik. Semoga Allah Subhanahu wa taala memperbaiki niat kita, memperbaiki tujuan kita, dan semoga tujuan kita dalam kebaikan Allah dan Rasulnya, dan semoga kita bisa menghindar dari niat-niat dan tujuan yang buruk. Dan semoga Allah juga bisa menjauhkan kita dari keburukan, kemaksiatan, kejahatan yang bisa menyusahkan kita di dunia, di barzah dan di akhirat, dan menyelamatkan kita daripada azab-azabnya. Amin Allahumma amin. Wassallallahu alaihi wasallam Muhammadin wa ala alihi wasallam. Alhamdulillahi rabbil alamin.